Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau lagi nih cerita-cerita lagi nih guys. Masalah mendidik anak. Mendidik anak itu susah-susah gampang guys. Rasakan maki yang punya anak 1, yang punya anak 2, yang punya anak 3, yang punya anak 4, dan yang punya anak 5, dan bahkan yang punya anak 11. Nah, mendidik anak itu di umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan bahkan sampai 4 tahun itu kita itu mendidik anak dan mendidik anak itu dengan cara apa? Cuma dia dididik itu untuk seperti kalau dia belajar berbicara, dia belajar untuk berjalan, dan diajarkan untuk makan, tidur, siang. Nah itu dia di umur 1, 2, 3, sampai 4 tahun. Ketika dia berumur 5 tahun sampai 7 tahun, kita mengajarkan pergi sekolah. Artinya dia sudah dididik untuk berilmu, berhitung, membaca, apalagi namanya, menyebut warna-warni. Nah itu membaca. Setelah itu umur 7 tahun sampai umur 12 tahun, mulai kita mendidik itu tentang agama, akhlak, apalagi beradab, sopan santun. Tetapi di umur 17 tahun sampai umur 20 tahun itu, disitulah kecemasan orang tua yang mulai muncul ketika anaknya beranjak kedewasaan. Kenapa saya bilang? Karena saya sebagai orang tua ini sudah merasakan hal yang seperti itu, bahwa di umur 17 tahun ke atas muncullah kecemasan-kecemasan dan kekhawatiran terhadap anak kita. Baik laki-laki dan maupun perempuan, sama-sama kita khawatir ketika anak kita itu keluar rumah, apalagi dia sampai tengah malam belum pulang karena tugas mereka, apalagi anak itu yang sementara kuliah. Yang sementara kuliah ini banyak tugasnya, pasti dia, apalagi dia masuk ke organisasinya, dia banyak tugasnya, apalagi dia anak ini aktif sekali di dalam kampusnya, sehingga dia terus-terus mengerjakan tugas-tugas dia, mengerjakan aktivitas dia, sehingga kadang dia pulang sampai tengah malam. Nah, kekhawatiran orang tua disitulah yang menyebabkan kita kecemasan. Tetapi saya bilang di sini bahwa ketika umur 17 sampai 20 tahun itu, di situ puncaknya orang tua, utamanya seorang ibu, disitulah ujian datang. Makanya sebagai seorang ibu itu harus betul-betul ekstra berpikir, ekstra menenangkan hati. Karena kenapa? Disinilah ujian yang kita hadapi. Karena di saat pertumbuhan anak di umur 17 ke atas sampai dia belum menikah, disinilah ujian kita akan kita rasakan. Makanya seorang ibu itu harus benar-benar kuatkan doa, kuatkan mental, dan kuatkan apalagi namanya hati kita. Karena semua yang terjadi itu kita harus berpikir bahwa semua yang terjadi itulah adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya
Seorang ibu itu betul-betul harus berpikir positif, harus bermental kuat, dan harus sehat. Karena bayangkan Maki, umpama tidak jadi diminta-minta, ketika mamanya sakit, ini atau seorang ibu yang sakit, pasti anak itu juga akan khawatir terhadap mamanya, kasihan. Beda kalau bapaknya yang sakit. Beda. Tidak, maksudnya paling kecemasan, apalagi namanya, kekhawatirannya itu kan pasti bilang ada di mamaku, rawang ki bapakku tuh. Begitu gitu. Tapi kalau seorang ibu yang sakit, disitulah anak pasti kacau. Suami pun juga kacau karena istrinya yang sakit. Nah, disinilah perannya seorang ibu, seorang wanita. Makanya jadi seorang ibu itu tidak mudah. Karena dalam Al-Quran saja, surga ada di bawah telapak kaki ibu. Makanya seorang ibu itu, seorang perempuan itu sangatlah mulia. Makanya saya sering lihat itu di TikTok, di YouTube, bahwa seorang wanita itu terkadang disisiakan, disiksa, disepelekan, direndahkan. Kenapa? Padahal seorang wanita itu sangat mulia, sangat dibutuhkan oleh seorang anak, seorang laki-laki. Tapi kenapa selalu itu seorang istri, seorang perempuan selalu jadi sasaran empuk untuk disiksa, dihina? Kenapa? Memangnya itu perempuan lemah? Memangnya perempuan itu mudah untuk menangis? Iya, pasti. Tapi disitulah seorang ibu dilihat dari fisiknya, bahwa sebagai seorang ibu itu atau kita harus betul-betul kuat, harus sehat. Bagaimanapun itu kita harus sehat ibu, kita harus sehat, kita harus menyenangkan diri, kasih senang diderita, jangan kasih lemah-lemah derita. Karena kenapa? Kalau kita lemah, semua itu yang ada di dalam rumah tangga itu akan lemah juga. Kalau seorang mamanya, seorang ibunya yang kurang sehat. Coba Maki rasakan ini sendiri kalau tidak begitu. Karena yang saya rasakan itu begitu. Kalau umpamanya saya kurang sehat, anakku kasihan berantakan. Suamiku juga tidak terlalu tenang untuk pergi kerja, khawatir. Makanya seorang ibu itu harus betul-betul senang. Makanya kalau biarkan mima mata, jangan kasihan selalu kasih sedih mamata, kasih sedih hatinya mamata, kasih senang mamata. Karena cocok bitawana bilang ustaz dan ustazah, apabila anak itu memuliakan orang tuanya, maka dia akan dilimpahkan rezeki dan keselamatan dunia dan akhirat. Nah, begitu memang. Karena memang itu seorang ibu peka terhadap anaknya, terhadap suaminya. Dan kalau ada kejadian-kejadian itu, seorang ibu itu langsung merasa sedih, merasa kecewa. Pokoknya hati seorang ibu itu mau melihat semua anaknya sukses. Tidak ada seorang ibu itu yang mau melihat anaknya tidak sukses, tidak. Semua orang tua itu menginginkan anaknya sukses. Cuma bedanya terkadang ini anak tidak pahami, tidak mendengar dan tidak mengerti bahwa apa yang dia katakan mamanya dan ibunya itu tidak dipedulikan dan tidak diiyakan. Nah, makanya itu sebagai seorang anak, sebagai seorang harus kau dengar apa katanya mamamu, apa katanya ibumu. Karena seorang ibu itu
tidak ada yang mau mengarahkan anaknya ke jelekan. Semua orang tua itu, ibu itu mau mengarahkan anaknya ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, ke jalan yang ridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau mamanya seorang betul-betul mendidik anaknya yang bagus. Begitu. Jadi begitu dulu sahabat onlineku dimanapun Anda berada, sahabatku, kerabatku, dan dimanapun, semoga saya bisa menjadi bisa bermanfaat. Kalau tidak bisa saya bantu secara fisik, secara apa saja, cukup dengan saya bisa mengingatkan dan saling mengingatkan dengan kata-kata seperti ini. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.